Syukur alhamdulillah, alhamdulillah jamaah masjid
Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan ta'lim kita masih di bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adabana fa'na bi ulumihi fi dharain amin. Wal maqalatu salisatu, dan adapun maqalah yang ketiga, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwit. Ini di makalah yang ketiga ada perkataan sahabat Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad, ini disebut namanya akhbar. Jadi kalau hadis itu dari Nabi, kalau sahabat namanya akhbar, khabar. Kalau dari sholihin tabi'in namanya asar. Bukan asar salat, asar pakai ta. Asar itu ada bekas. Apa di sini? Kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala qabra bila zadin. Siapa orang yang masuk ke kuburan bila zadin, tanpa bawa bekal. Ay minal amal salihi, yakni dari segala macam pirang-pirang amal soleh, macam-macam amal soleh. Faka'annama raqibal bahr bila safinatin, maka itu sama seperti orang ingin nyebrang lautan tanpa menggunakan safinah, perahu. Jadi kalau kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk kubur kagak bawa bekal, kayak orang berenang di lautan luas tanpa pakai perahu. Kira-kira bakalan gimana tuh? Orang berenang kagak pakai perahu. Ada yang ngeletup, zaman sekarang kan pada pinter-pinter pakai pelampung, Pak. Kalau bisa lampung. Nggak ada di sini, maknanya nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan perahu, nggak ada bantuan pelampung, nggak ada. Karena memang benar bahasanya bila zadin, kagak ada bawaan. Karena seyogianya dan keniscayaan buat kita, setiap manusia, makhluk apapun deh, ciptaan Allah Ta'ala pasti bakalan mati. Makanya bahasanya man ini istifham, bisa kalimatnya ini siapa umum, buat laki-laki, buat perempuan. Tuh. Buat laki-laki, buat perempuan, siapa aja kena masuk dalam kubur, artinya meninggal. Bila zadin ay minal amal saleh, dia gak bawa bekal dari apa-apa yang soleh amalnya. Maka annama raqibal bahr bila sabina, maka sama aja dia nyebrang lautan tanpa menggunakan perahu. Kita naik perahu bebek aja genjotnya betis pada kuning, dia bilang ya main di setu nih. Itu kadang-kadang lu genjot dah, gue capek segitu, ada perahunya. Ya naik badan abut awalnya enak, tebet. Begitu udah tengah dipelintir kita, seneng, tepuk tangan kita, kayaknya puas. Padahal karena ada pelampung. Coba nggak pakai pelampung, dihajar dari pinggir sampai tengah, dipelintir di tengah, kagak ada yang girang, kagak ada yang naik juga. Begitu juga ketika di alam dunia, seandainya ini kita tahu dan ngerasain, denger yang namanya daripada ahli kubur, yang mereka sekarang udah wafat, mereka teriak kedengeran di kuping kita, ini taubatnya taubat beneran nih kita semua. Ya, rupa-rupa mereka yang dapat siksa di kubur, teriaknya luar biasa. Yang dapat nikmat di kubur luar biasa. Masih makanya kita nggak ada manusia
yang masuk ke dalam kubur, jangan sampai kita ini tanpa bawa bekal amal. Amal soleh itu apa sih? Amal soleh itu amal yang benar-benar tanpa ada kita itu menduakan daripada Allah Ta'ala. Amal soleh terlepas daripada itu. Barang-barang yang haram. Ada amal soleh ini, ada amal yang dibolehin bari ria. Iya, sambil ria boleh jadi amal soleh. Mana itu? Ganjar pahala ada. Sholawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amal soleh, sholat wajib hukumnya, kagak boleh disombongin. Pulang haji kita dapat milik, memang kebetulan juga orang mampu, jangan disombongin. Sombongin mah apa? Ibadah yang diem-diem ke Allah yang lepas pulang daripada haji. Kemudian sedekah, ngumpetin dah amal soleh kita, terus jangan nyebut-nyebut di depan orang-orang. Nah kalau selawat, lah kudu disebut, boleh itu. Kalau selawatan di rumah sendirian boleh kita baca. Sambil nangis kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala, boleh sendiri. Begitu masuk dimensinya ke masjid, sallallahu ala, enggak nangis lagi tuh. Ala Muhammad, beda kita. Ya, masuk lagi bocil yang selawatan, beda lagi tuh. Allahumma akbar. Dengan suara-suara gini, mereka kan nggak ngerti. Yang penting ada selawatan baru kencang. Ya, itu kan ria, tapi nggak apa-apa. Dihukumi oleh para ulama selama itu tidak musyrik ke Allah dan menyebut mengagungkan makhluk ciptaan Allah yang mulia Nabi kita Muhammad, dibolehin. Sampai kata Al-Imam Abu Ja'far, ya, Rahman Ad-Dibai, dia bilang apa? Lau anna amilna kulla hinin li Muhammadin, ya, wajabah. Siapa karena memang ada amal ini kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jadi wajib hukumnya buat saya. Ya, kalau kita bikin maulid, peringatan maulid, bikin yang gede-gedean, maksudnya sampai motong sapi 1000, tong kambing 100, lagi kenapa-napa. Sampai dia bilang, kata daripada ulama ini, kalau memang karena memang ada kecintaan kita kepada Nabi, itu menjadi wajib buat diri saya. Kalau kita mampu, kita kan hasil maulid kan trek kita mah. Ya enggak? Tok menikah jalan panitia jalan maulud biasa. Ya teh lewat dulu, berapa seorang per kakak 50.000 dikasih dah, coba jangan balik lagi lu. Sama Nabi begitu. Ya, mandahal qabra bila zadin, siapa orang yang mati, meninggal, masuk dalam kubur tanpa adanya amal saleh, bahkan merakibal bahr bila sabina, maka dia laksana seperti orang yang berenang di lautan tanpa menggunakan perahu. Repot apa enggak? Repot. Masya Allah. Bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau Rasul? Mal maitu fi qabri illa al-gharibul mutawwis. Tidaklah satu mayit yang ada di dalam kubur mereka ini kecuali dalam seperti orang yang tenggelam di lautan yang butuh pertolongan. Orang kalau lagi tenggelam hanyut di sungai, katakan jangan di lautan, kita mau di sungai Pak. Hanyut di sungai, yang kita butuhin apa? Diturunin emas 1 ton, bakal kita ambil nggak? Enggak. Nah, diturunin berlian, diambil nggak? Enggak. Agak. Lebih diturunin kain yang harganya 5.000, 10.000, atau kayu ranting yang sekiranya itu nggak ada gunanya, bakal diambil nggak? Diambil. Itu masih di alam dunia tuh begitu. Yang sekiranya lagi urgensi, benar-benar mendadak, begitu kita lagi butuh, kan lagi gagah-gagahnya, belum kita tenggelam, belum kita hanyut mah, apa aja segala kita pengen ini, pengen itu, pengen uang, pengen emas, pengen harta, pengen rumah, pengen tanah, ya pengen
Sifat manusia tuh begitu Pak. Kalau lagi masa di mana dia ini belum terhimpit, begitu ada ujian, ada himpitan, katakanlah terperosok dia hanyut di sungai, itu keinginannya dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Nih emas yang kamu mau dilemparin, kagak bakal diambil itu. Enggak ada lagi tenggelam hanyut begitu mah. Dikasih yang namanya berlian 1 karung, kagak bakalan. Begitu dikasih lempar sama silai ban bekas. Iya enggak? Ya kan tukang tambal biasa silai, lempar sama silai. Itu yang harganya murah meriah, tambelannya sepinggir-pinggir banyak ya, diambil sama kita. Dikokopin, makasih lah, makasih. Girangnya minta ampun. Bahkan sampai naik ke atas pun dipeluk, dicium, dinangis-nangisin. Kalau bukan lu lempar ban bekas, naik mampus gua. Gara-gara lempar ban bekas. Artinya apa di sini? Ada yang dimaknakan dalam riwayat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah menyepelekan hal yang kecil dalam kehidupan kita, dalam amal saleh. Terkadang yang kecil itulah yang menyelamatkan kita kelak di yaumil mahsyar. Ya, nih kalau di majelis ilmu, orang yang paling gampang dapat ya ganjaran pahala bukan orang yang banyak ilmunya, Pak, tapi orang yang bisa menghadirkan hatinya ketika di majelis ilmu. Kita duduknya di majelis, hadir hatinya di mana-mana. Pikiran mengulang gitu. Luar surat. Nah, iya. Bagaimana angsuran besok diteleponin dulu lagi, pasti dah begitu. Nah ini ya manusiawi, tidak masalah. Tapi hadirkan ketika hal yang sepele itu di majelis-majelis ilmu, itu jadi selamat kita kelak. Ketika masuk di alam kubur, jadikan amal soleh penyelamat kita. Sebagaimana kata Nabi, mal maitu fil gabri fi gabri ila kal gariqil mutawwis. Tidaklah satu mayit yang di alam kubur kecuali mereka ini laksana seperti orang yang tenggelam, yang butuh pertolongan. Makanya kita punya bapak, punya ibu, saudara yang sudah wafat saat ini, mereka ini sedang mohon minta tolong sama yang masih hidup, sama yang punya keturunan, anaknya, ya, kakaknya, adiknya. Tuh. Mereka lagi mohon mintain, udah kagak ada lagi bagi mereka amal-amal, udah putus, kecuali doa, amal jariah. Saudara-saudara yang ngirimin daripada doa kepada mereka. Kalau Torik laksana orang tenggelam, dilemparin yang namanya apapun kagak bakalan manjur kecuali dengan barang yang bisa nyelamatin diri. Bayangin saudara, kita lagi tenggelam hanyut di sungai, ya, dilemparin apa tadi nggak mau, lempar emas nggak mau, duit kagak mau. Pasti kita kayak orang tenggelam ini kan, sambar sono sambar sini, hanyut begitu. Pikir yang penting kena pijakan begitu. Ini nggak dapat, terus saya begini. Namanya di sungai, lewat tokai, sambar buah begitu. Ayo, kayak gelembek nih. Kagak masuk juga. Ibadah Allah, makanya jamaah rahimakumullah, ketika seorang masuk dalam kubur, sebagaimana bila Rasul menyampaikan, kalau tariqil mutawwis, mereka ini tenggelam dan butuh pertolongan. Beruntunglah ketika punya keturunan, anak-anak yang dimana mereka mau mendoakan orang tuanya sampai detik ini, yang gak luput daripada amal solehnya tersambung kepada almarhum orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang bagaimana memupuknya, jangan sampai ini terputus, agar generasi ketika kita wafat ada yang mau mereka ini mengenang, mengingat, mendoakan kita ketika kita wafat. Jangankan wafatnya, semasa hidupnya pun bagaimana cara mendidik kita kepada keluarga. Terkadang kita lebih fokus bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka ini bisa dengan pendidikan yang bagusnya, sampai lupa kita mendidik mereka bagaimana agama yang baik. Sudah bisa mereka mengenal Tuhannya dengan baik,
Bagaimana mereka bisa paham tentang bagai ketauhidan Allah Ta'ala. Kita kan kebanyakan begitu. Yang penting sekolah kamu elit beda sama orang lain. Biarin mau blow on di sekolah elit, yang penting elit dulu. Kan begitu gengsinya. Padahal ma'ibadallah, penting pendidikan secara duniawiya. Tapi alangkah niscayanya ketika kita mati, dunia sebatas cuman kenangan buat orang yang hidup. Yang mati sudah dengan bagaimana amal ketika dia hidup di alam dunia. Pentingnya di sini kita ibadallah, duduknya di majlis ilmu, duduknya kita bersama orang saleh, sahibul murafiq, kata beliau Rasul, sehingga kita punya teman orang-orang yang saleh. Mereka mengenang, mengingat kita, adakan doa mereka ketika minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu doa-doa mereka yang sebahagian mereka ini nyambung kepada dekat-dekatnya sahabat karibnya, orang-orang yang pernah berhubungan, yang orang-orang pernah bersambung dengan mereka, berjumpa dengan mereka. Masihlah kebagian kita daripada doa saudara-saudara kita yang saleh. Tapi kalau doanya ini kita nggak kenal, alangkah dikitnya. Ya, dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini di alam kubur, kata Nabi SAW, ini orang tua kita laksana, kalau bahasa kita nih lagi nungguin bagaimana hidangan daripada orang-orang yang ngirim daripada makanan buat orang kubur. Hidangan bahasa kita. Ini nungguin anaknya ngirim doa, enggak. Ngirim Fatihah juga kagak. Kali dari benda tinggalannya disedekahin atas nama almarhum, almarhumah bapaknya juga kagak. Itu kasihan kita punya orang tua di kubur, di mana tetangga kuburan orang-orang yang di pada minat orang-orang sekitar kubur, mereka dapat kenikmatan dari doa orang-orang mereka punya keluarga. Anak kita tidak mendoakan, cuma dari minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dikit, sedikit doang. Kalau bahasa kitanya sedihnya luar biasa. Sekarang kita punya orang tua, ataupun kita jadi orang tua, ada anak yang mau ngabdi berbakti, segitu banyaknya anak kita yang bakti cuma satu. Itu kadang orang tua girang, senengnya luar biasa. Harapan apa? Ini gede bakalan jadi anak soleh, ini anak yang nanti bisa ngamanin saya, yang bakalan nanti terus Allah Ta'ala masih rahmat kulantaran nih anak yang mau ngabdi sama orang tua. Segitu banyaknya kita punya keturunan, jangan cuma satu yang bisa bagaimana mengabdi kepada kedua orang tua. Khawatirnya ibadah Allah, pantas Luqmanul Hakim, beliau ini nasihatin anaknya, maksudnya sindiran buat kita. Kata Luqmanul Hakim, beliau bilang, ya bunayya mata kuluna min ba'di, wahai anakku, apa yang kamu makan nanti setelah aku. Ini bukan kalimat yang dikatakan soleh, kata Luqmanul Hakim. Kebanyakan kita kayak begitu. Apa yang kamu bisa nanti kalau bapak udah gak ada. Kamu mau sekolah di mana kalau bapak sudah gak ada. Kamu mau tinggal di mana kalau bapak udah gak ada. Tapi Luqmanul Hakim mendidik anak dengan kalimat mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau bapak nggak ada. Anak yang soleh jawabannya apa? Allahu Rabbi, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau anak yang soleh. Kalau yang salah beda lagi. Itu tanya, nah kalau bapak ntar nggak ada, meninggal duluan, nanti kamu makan apa? Bapak mati-mati aja pak, mikirin makan gitu. Enak malah iya bapak mati, malam ketiga ada besek, malam ketujuh besek, kita begitu. Banyak yang tahlil pak, itu depan rumah belaskop, berbeda kuning, duit semua itu pak. Kalau belum 50 juta belum dikubur bapak, begitu. Orang anak gila itu. Ya Allah ya Rabb. Ya. Karena kenapa? Didikannya salah. Mata buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau bapak mati. Ini
Luqmanul Hakim didikan ibadah Allah. Pantas Nabi SAW ketika orang yang dalam kubur ini kalgharikil mugawis, orang yang tenggelam, orang yang butuh betul-betul pertolongan. Ayat talibi li anna yaltas. Karena mereka ini butuh pencarian, nyari-nyari siapa yang mau nolong mereka. Jalur anak kagak bisa, jalur harta emang pelit, iya enggak? Makanya jangan pelit-pelit jadi makhluk. Kita dapat nikmat dari Allah, ini titipan semua. Begitu ada sedekah jariyah kotak amal Jumat los dol. Ya, tak Jumat dari sono, cepat banget sampai sono. Perasaan baru dari sono, enggak tuh udah bos keempat. La ilaha illallah. Nah, ini mantap. Ayo saudara kita bilang enggak apa-apa Pak, di Saudi kagak pakai kotak amal, dia dibayarin. Lah iya, ada kerajaan. Sini siapa yang mau bayarin? Segitu ada kotak amal aja DKM puyeng. Bener enggak? Lah iya, DKM segitu ada. Yang namanya kotak amal masih pusing, listrik bunyi mulu kadang-kadang. La ilaha illallah. Kasihan. Ini masjid bukan punya DKM, masjid punya umatnya aja pada diaglom. Kenapa saya bilang begitu ibadah? Iya, begitu ada orang mengklaim ini masjid ini marah. Udah kayak orang yang bela. Akbar, Allah Akbar. Oh, token bunyi bukan urusan saya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Luar biasa ibadah Allah. Jangan dari jalur anak ngedoain, emang anak kita susah didikan, mungkin kita ya terlalu sibuk dalam berusaha bekerja. Dari jalur harta kita pelit, bakhil, luar biasa. Jangan. Orang bakhil itu sampai Nabi ngatain apa? Kata Nabi gini, hadis as-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, qaribu minan nas, ba'idul minan nar. Wal bukhl, dan orang yang bakhil, qaribu minan nar, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah. Orang yang dermawan, kata Nabi, adalah orang yang dekat dengan Allah. Nih, kenapa disebut dengan Allah dekat? Orang yang ngeluarin harta ketika lagi infak sedekah, dia doa mustajab doanya, Pak. Dan pernah saya ceritain dari kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 pemuda yang dimana 3 pemuda ini masuk ke dalam goa ketutup. Begitu ketutup ke dalam goa, ini pemuda ternyata ada suara di belakang, nggak tahu suara siapa, Allah alam. Ini kata suara itu dia bilang, la anjikum illa min amal sholih. Tidak ada yang selamat dari kamu kecuali ada amal soleh yang disebut oleh kalian, min amalikum, dari amal-amal kamu semua. Artinya ada tawasul, amal soleh yang boleh disebut sama kita. Ketika lagi sedekah, sat, ya Allah, semoga saya diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah, saya lagi punya usaha ini, dengan sedekah ini mungkin bisa ngasih jalan, kau berikan kabul. Itu pemuda begitu digeser daripada pintu goa itu, tawasul daripada dengan sedekah amal soleh mereka. Maka ketika ada orang dikasih amanah harta sama Allah Ta'ala, jangan bakhil. Orang bakhil mah apa? Tadi orang kaya dekat ke Allah, dekat, kemudian dermawan, dekat dengan manusia, dekat sama surga, jauh ke neraka. Begitu bakhil, jauh sama Allah, jauh sama surga, dekat ke neraka, jauh sama manusia. Coba ini orang kaya dermawan, Pak. Katakan orang biasa aja dah, dermawan orangnya bahasanya loman lah, murah hati ya. Orang yang murah hati, nggak terlalu kaya, biasa aja, tapi orangnya adain aja sama orang seneng, bagi-bagi gitu lah. Ini disenengin sama orang, betul nggak? Itu siapa aja ngaku saudara itu? Itu orang sono tuh, orang kayak saya setiap hari perasaan kalau pagi-pagi ngasih uang mulu, walaupun nggak gede 2.000. Iya, siapa aja dikasih sama dia. Saudara saya itu udah saudara. Dari mana? Saudara dari mana, Pak? Iya, nenek saya mana dia, nenek-nenek. Sama-sama nenek-nenek. Emang kalau orang baik mah yang ngaku saudara banyak. Banyak.
tambah lagi banyak duit baik. Itu nggak usah ngumpulin orang Pak, nggak usah ngumpulin orang itu luar biasa. Tapi lagi nggak punya duit, susah segala macam, jadi orang laler ogan begitu. Laler nyamperin, Masya Allah. Ya, namun sebaliknya kata Nabi SAW, al-bukhlu, orang-orang yang bakhil, ba'idu min Allah, jauh Allah, bakhil. Masya Allah, kalau orang bakhil tuh Pak, kalau bisa, ya, ini kalau orang bakhil paling parah itu ya, dia jualan, dagang. Itu dagangannya kan makanan, dia lapar, ditahan dia. Datang temennya, beli. Begitu dibeli sama temennya, yang dagang bilang, beli lagi buat siapa? Buat gua. Lihat dagangan lu itu. Enggak, ini mah dagang, bisnis is bisnis udah gitu. Ini orang paling bakhil tuh kayak begitu. Lebih parah lagi, orang paling bakhil apa? Dia punya dosa, dipinta kagak boleh tuh orang bakhil itu. Itu orang bakhilnya kalau bahasa kita udah bukan lagi bakhil lagi. Bukhlun syadid, orang yang kelewat bakhil luar biasa. Yang terakhir daripada doa atau amal soleh. Kalau dari anak kita nggak bisa jalur anak, kemudian dari harta mungkin memang kekurangan kita atau mungkin ya banyak kita lalainya. Mungkin dari amal soleh kita nih, hadir duduk di majelis sampai ada nasihat dalam kitab Dawqatul Akhbar ini, orang ketika nanti dia yaumul mahsyar dihisab bukan cuma hartanya, sampai amal soleh yang paling ringan apa? Ini orang bajingan sebajing-bajingannya Pak, pembunuh oke, pokoknya predator oke, minum jangan ditanya, pokoknya segala macam maksiat dia lakuin sama dia. Sampai ada nggak amal soleh dia? Pernah nggak duduk di majelis ilmu? Nggak pernah. Pernah punya guru? Nggak pernah. Pernah nggak makan bareng sama orang soleh, orang ilmu? Nggak pernah. Pernah nggak jalan bareng sama orang punya ilmu? Seorang kiai, seorang ulama? Nggak pernah. Atau pernah berjumpa? Nah, kalau ketemu pernah. Kapan? Itu ada ulama lewat depan rumah, cuman lewat doang, saya ngeliat. Itu dihitung oleh malaikat jadi amal soleh, cuman mandang doang. Maka Nabi SAW dalam kitab beliau bilang Lubabul Hadis Tanqihul Qaul, dari karang juga oleh Syekh Nawawi, riwayat Imam Muslim, man nazra aliman farhan najrotan, siapa orang mandang orang soleh, orang alim dengan pandangan senang, cinta, hatinya bahagia, pakaan nama nazri, sama seperti mandang aku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bilang begitu? Al ulama warasatul anbiya. Begitu Pak. Kita kalau nggak punya harta ngasih ke kiai, ke guru, ke ulama, nggak punya, emang nggak punya kita. Mandang aja, mandang girang deh. Ini mandang girang kagak. Ngapain gua? Iya enggak? Ada salaman mau kiai, ada salaman. Begitu aja. Salaman begini, dia udah begini. La ilaha illallah. Mending kalau ilmu itu juga kadang-kadang kagak mau nemuin. Ada tokoh ulama yang alim, yang soleh, tahu kita, kagak mau nemuin. Rugi, sungguh rugi ketika ada orang-orang yang soleh, orang soleh yang masih orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang soleh semua. Ini orang soleh semua. Amin ya Rabbal alamin. Proses soleh itu Pak, nggak bisa orang disebut soleh masih di dunia terus continue bahasa kitanya, mulazamah terus-terusan, nggak hari ini doang pakai koko PPT duduk ngaji, besok gila lagi, nggak gitu. Itu bukan orang soleh, salah namanya itu. Orang soleh mah terus sama juga kayak orang dapat hidayah. Lu kenapa nggak pernah sholat? Belum dapat hidayah bro. Lah hidayah siapa yang buang begitu? Jangankan ente, orang yang sholat aja masih ngebokis mulu, ya kan? Lah 17 rakaat Fatihah setiap satu rakaat satu. Ihdinas siratal mustaqim, minta ya Allah tunjuk jalan yang lurus buat saya, istiqomahin saya. Bohong masih lanjut, nyopet jalan terus, culas oke. Gitu. Dia kan goblok namanya itu. Ini kan banyak kayak gitu. Itu orang yang sholat aja masih begitu. Artinya bukan gak diterima, proses mereka menggemburnya. Makanya jangan pernah berhenti
berbuat amal soleh. Apalagi kapok dah gua ngaji, kapok. Emang kenapa? Disindir mulu ustadznya. Kuping sobek begitu. Ngaji nggak mau disindir. Wa tawasabil haq wa tawasabil sabar. Sindiran itu tanda cinta. Nabi kita Muhammad pun pernah kena sindir, Pak. Nabi kita Muhammad pernah kena bukan sindiran yang jelek, bukan musuh, bukan. Sahabat Nabi ada perempuan, kita di suku saya ngajar. Dalam kitab dia disebut ada perempuan namanya Khawlah binti Ka'ab. Siapa namanya? Khawlah binti Ka'ab. Orangnya putih, bersih, tinggi, cantik, semok, gebon, buhay. Pokoknya membaheno lah. Cantik banget. Luar biasa. Maroko punya kelas belasteran timur sama Eropa. Wih, beberapa lihat kan? Ente memang lihatnya condian. Tuh, namanya Khawlah binti Ka'ab. Dia punya suami namanya Aus bin As-Samit. Lakinya namanya Aus bin Samit. Ini lakinya ganteng kagak? Keling. Ya, biasa aja standar. Tapi karena dia ada usaha. Ya kan perempuan begitu karena realita bahasanya begitu. Kalau istilah hidup mati. Iya, begitu. Itu aja tekanan batin ya. Pagi-pagi pulang malam ya kan. Sedih jajah aja udah. Nah, ini Khawlah binti Ka'ab, Aus bin Samit. Ini Aus lakinya. Begitu dari tempat kerja mungkin dia ngelihat pemandangan bagaimana gitu ya. Kemudian mungkin dia mampir ke warung jamu, bahasa saya ini mah minum jamu 5 TL ya enggak? Wocong dia minum. Udah aja jamu-jamuan diembat sama dia habis. Belum pil biru, pil hijau, pil kuning gitu. Pokoknya udah siap, ya enggak? Standby udah ini. Pulang linggis sudah ngegandul ini. Sampai rumah dicolek tuh ini tengkubur. Lah itu kenapa nih? Enggak bang, capek banget. Tiap sehari ini saya habis kerja ngurusin ini ngurusin anak banyak. Tuh anak kebelakang. 2 di atas tempat tidur, 2 di kamar sebelah, belum di kolong tempat tidur 5. Saking banyak itu anak. Bahasa saya ini mah ya ditambahin aja. Banyak tuh anaknya. Begitu banyaknya anak Aus ini dicolek bininya nggak mau karena kecapean ngurus rumah tangga. Aus bin Samit dia bilang apa sama istrinya? Khawlah, kamu ini gak jauh beda kayak punggung ibu saya. Orang Arab jahil ya kalau ngomong begitu talak. Nyamain istri kita kayak bini ya, bini kita ke emak kita itu talak. Ya, andai kata nih hukum masih berlaku, wah bahaya. Ya lu pakai baju ini kayak emak gua, jadi itu talak. Jadi itu talak. Pas istri kita masak, dimakan sama kita kan masakan yang paling enak di dunia masakan ibu kita kan. Iya benar. Begitu kita makan, kayak masakan ibu saya, jadi itu. Nyamain istri kita kayak ibu, maka jatuh talak kata orang Arab jahiliyah. Dulu belum daripada syariat turun perintah Allah Ta'ala, belum. Singkatnya ibadah Allah, begitu jatuh talak, bini kaget, bang, abang udah sadar ngomong itu, bini talak. Kata Aus, ya Allah, malam udah minum jamu banyak banget ini. Bininya juga pengen tapi capek, lu sih gara-gara tengkurap, bahasa kita begitu. Udah nggak apa-apa kali, nggak apa-apa, dipaksa ya, kita dulu talak itu. Dihantar ke Nabi SAW. Kita ngadu ke Nabi, Pak. Nabi, dia Rasulullah, saya ini punya suami kagak sabaran, dasar busuk malu, nggak ada usur apa-apa, saya capek nih ujurnya ya Rasul. Kira-kira bagaimana? Apa jawaban Nabi? Tetap talak. Aku lagi Rasul, nggak ada kebijaksanaan apa? Tetap talak hukumnya. Dulu orang-orang jahiliyah kalau nyamain istri dengan ibu, hukumnya talak. Talak kata Nabi, talak. Sampai lama motif loran lijadulkan. Itu berulang-ulang debatnya sama Nabi SAW. Sampai keselnya nih, Khawlah perempuan udah cantik bagus,
bilang begini, ya Rasulullah, kalau begitu saya ngadunya ke Allah aja dah, gak sama kau. Coba itu perempuan berani banget. Sama Nabi, dia bilang, saya nggak ngadu lagi sama kau, saya ngadu langsung ke Allah aja. Nggak ada sahabat yang kayak begitu, dia doang baru itu. Begitu ngadu, ya Allah, tangan diangkat. Saya punya masalah begini dengan suami saya. Berikanlah saya ini kebijaksanaan dari masalah saya. Kenapa Allah berani dengan bahasa saya ngadu langsung ke Allah aja? Sebab setiap ada masalah, bisa cepetin. Setiap ada masalah yang diadukan ke Nabi, wahyu langsung turun, Pak. Setiap ada masalah, wahyu langsung turun. Ini kagak. Ciri-ciri wahyu turun, Pak. Pertama, wajah Nabi berubah. Ada kadang-kadang kayak orang pucat, kadang capek kayak orang gimana. Mukanya udah berubah dan Nabi nggak begitu orangnya. Ini enggak, Nabi santai aja kayak kita gini ngobrol. Kayak ngomong nih misalkan Pak, gimana ini? Jadi nggak besok? Agak. Kagak dipikir lagi ini urusan. Biarkan enak aja. Kan kagak aja. Kira-kira kayak begitu. Nabi langsung ditanya, ya Rasul, gini. Gimana ya Rasul? Talak. Kagak diaja bijaksana lagi. Diulang-ulang, talak. Sampai dengan ya Allah, saya kasihlah kebijaksanaan dari masalah saya ini. Lalu wahyu turun ke Nabi SAW. Kemudian Allah dipanggil, Allah ta'ala. Datanglah Allah ke hadapan Nabi. Wajah Nabi sudah berubah. Allah langsung tenang. Ini baru wahyu dari Allah. Karena kenapa? Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak ada yang keluar dari Nabi fatwa apapun kecuali nafsu, bukan nafsunya, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turunlah surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Qad sami'allahu lijudalika. Terus panjang sampai 4 ayat. Allah ini Maha mendengar, telah tahu tentang persoalan ini perempuan. Maka jawabannya adalah apa? Yang pertama disuruh bayar denda kifarat. Kifar pertama adalah bebasin budak, nggak sanggup. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga kifaratnya ngasih makan 60 orang fakir miskin. Ini kifarat tuh buat orang-orang yang sembarangan, buat orang talak yang ngomong talak satu. Ya, kita kadang-kadang gitu talak satu sembarangan, kagak ada lagi kifaratnya. Dan kalau laki-laki, makanya bapak-bapak pantangan mulut kita ngomong talak atau cerai ke istri. Biar kata tulisan, saya mau kemana ngomong Pak Ustaz, ngomongnya apa? Tulis. Jadi. Ada lagi WA, saya mau nggak itu tulis WA dong? Jadi Pak. Serius, jadi bercanda aja. Jadi makanya mulut laki-laki, biarpun perempuan di rumah ngerongrong, udah kayak speaker korek. Tapi kuping kita dang. Diem Pak, jangan ngomong apa-apa. Nikmatin aja prosesnya. Benar, sebab Sayyidina Umar Ibn Khattab, beliau punya istri begitu luar biasa. Ada sahabat yang mau ngaduin tentang kepada Umar Ibn Khattab jadi Amirul Mukminin tentang masalah rumah tangganya. Begitu ngedengar anak kencengnya suara perempuan kedengeran di depan pintu, mau ngetok nggak jadi nih sahabat. Saya mau ngadu tentang istri saya, cerewet luar biasa. Istri Umar lebih cerewet. Akhirnya dia bilang, wah nggak jadi nih, lebih macan nih, Umar tahu ada orang di depan, mau ngapain lo? Sini, tadi saya mau ngadu, ada apa? Itu yang barusan, udah tahu kan? Udah, dia. Umar diem juga, Pak. Makanya ibadah Allah nikmatin aja. Ya, itulah pasangan hidup kita biar sabar kita. Ya, kita juga tahu diri. Mudah-mudahan Allah Taala ngasih terus istiqomah dalam ibadah buat kita. Khususnya rumah tangga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ayo banyak-banyak amal soleh. Jadi itu terus berbuat amal soleh dimanapun kita berada. Maaf. Siril Fatihah. Ya, Alhamdulillah.